Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, ilah kita yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Salah satu di antaranya adalah hadirnya kita di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakan salat Isya berjamaah dan juga duduknya kita di majelis ilmu untuk kita bersama-sama nazdadu imanana, bersama-sama kita sejenak untuk menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan kebiasaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa saling berpesan, ta'alau nu'minu sa'atan. Kemarilah kita sejenak bermajlis untuk kita menambah iman kita. Insyaallah pada malam yang berbahagia ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang akidah, bagaimana kita menambah ma'rifatullah, menambah pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebab iman itu senantiasa bergandengan dengan ilmu, pengetahuan. Semakin bertambah pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin bertambah pula iman kita. Maka ilmu itulah yang akan menjadi tolak ukur daripada keimanan kita. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kita akan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an membatasi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanya ulama, hanya orang-orang yang memiliki ilmu yang banyak, yang dalam tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah ulama, yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan, ilmu yang dalam tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu di antara al-asma al-husna. Karena jalan inilah yang harus kita tempuh, dalami kalau kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti mengkaji apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang dirinya dan tentang sifat-sifatnya. Lalu kita dapat melihat dalam kehidupan kita bahwa memang semua ini terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kita akan sampaikan pada malam kali ini adalah nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, yang artinya Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita ingin menggali seperti apa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga dengan itu kita tidak mudah untuk putus asa dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, betapapun buruknya keadaan kita.
Maka disebutkan huma ismani jalilani kathura wuruduhuma fil Quran Al-Karim. Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah dua nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak Allah sebutkan di dalam Al-Quran dibanding nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Sangat banyak. Ar-Rahman Ar-Rahim dimulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan ini dijadikan ayat yang mesti kita ulang-ulang setiap saat agar seorang mukmin itu benar-benar dapat percaya, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Puluhan bahkan lebih dari 100 kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan kata-kata Rahman dan kata-kata Rahim di dalam Al-Quran. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku itu, rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Bukan hanya manusia saja yang mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya orang-orang beriman saja, orang muslim saja yang mendapatkan rahmat Allah. Hatta orang-orang kafir sekalipun mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa hidup di atas permukaan bumi ini. Maka di antara bentuk rahmat Allah, Allah turunkan hujan. Ya, dan hujan itu bagian daripada rahmat Allah. Yang mana satu saja di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan itu bisa dinikmati oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Hujan manusia menikmatinya, hewan-hewan menikmatinya, tumbuh-tumbuhan menikmatinya, dan masih banyak lagi yang menikmati daripada hujan tersebut. Ini baru satu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang mereka telah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, banyak melakukan dosa-dosa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kamu itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebab rahmat Allah sangat banyak. Allah itu bukanlah memiliki sifat pembenci, pendendam, namun sebaliknya Allah itu maha rahmat terhadap hamba-hambanya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang mereka telah banyak melakukan dosa, jangan kalian berputus asa dari rahmatku. Sebab apa? Dalam hadis yang lain disebutkan inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kasih sayangku itu melampaui murkaku. Allah juga punya sifat murka, marah. Namun marahnya Allah Subhanahu wa taala itu dikalahkan oleh sifat kasih sayangnya. Sehingga betapa banyak kita melakukan dosa pelanggaran, Allah tahan itu. Allah tahan azabnya. Dan masih memberikan kepada kita kesempatan berkali-kali berapapun banyaknya dosamu. Kalau kamu mau bertaubat kepada Allah, Allah akan terima seluruh, Allah akan maafkan seluruh dosa-dosamu itu. Di hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan,
Ja'alallahu rahmata mi'a juz'in. Allah itu menciptakan rahmah sebanyak 100. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina juz'an. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyimpan di sisinya sebanyak 99. Wa anzala fil ardi juz'an wahida. Dan Allah turunkan satu saja bagian dari rahmat Allah ke bumi ini. Famin dzalikal juz'i yatarahamul khalq. Dengan satu bagian rahmat Allah yang Allah turunkan ke bumi itu, makhluk saling menyayangi. Hatta tarfa'ul faras hafiraha an waladiha. Sampai-sampai kalau kita melihat hewan, ya, dicontohkan di sini faras, kuda, ya, kalau anaknya lewat di bawah dia akan angkat kakinya. Khasyata an tusibah, karena dia tidak ingin anaknya itu terkena kakinya. Kenapa dia angkat? Karena dia sayang terhadap kakinya. Begitupun dalam hadis yang lain, Nabi SAW menjelaskan, ya, untuk membandingkan bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyaknya, ya, dibanding apa yang Allah berikan kepada makhluknya. Sampai kata Nabi, hewan yang buas sekalipun itu dia tidak akan pernah makan anaknya, ya. Bahkan dia akan, ya, lindungi anaknya dari bahaya-bahaya, ya, di sekitarnya. Kenapa? Karena Allah berikan pada dirinya rahmat, kasih sayang. Betapa banyak makhluk Allah, hewan, ya, ikan-ikan di laut, ya, kemudian juga manusia, bisa saling menyayangi semuanya. Ya, paling tidak menyayangi, ya, orang-orang dekatnya. Kenapa bisa begitu? Karena Allah berikan kepada makhluknya ini satu rahmat Allah. Masih ada lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala 99 rahmah. Ya. Maka oleh karena itu Allah mensifati dan menamakan dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga menjelaskan bahwa pernah suatu ketika ada seorang wanita yang ditawan bersama dengan anaknya. Ya, terjadi peperangan, kemudian seorang wanita ditawan bersama dengan bayinya. Kemudian setelah itu, wanita ini, ibu ini dipisahkan dengan anaknya. Sehingga ibu ini berputar-putar keliling ke sana kemari mencari anaknya. Hingga akhirnya dia ketemu dengan anaknya. Lalu apa yang terjadi? Fa'alsaqathu bi batniha wa arda'atuhu. Dia langsung peluk anaknya, kemudian langsung disusui anaknya. Faqala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, "Atarawna hadhihi tariha waladaha finnar?" Bagaimana pendapatmu? Apakah wanita ini seandainya ada tawaran untuk atau ada perintah untuk membuang anaknya masuk ke dalam api, kira-kira ibunya rela tak? Mau enggak ibunya itu? Dengan begitu sayangnya ibunya terhadap anaknya. Kemudian ada perintah, buang saja anakmu masuk ke dalam api. Maka semua sahabat mengatakan qulna la wa hiya la taqdiru illa an tatrahu. Tidak. Pasti dia tidak akan bisa. Mungkin saja dia akan buang dirinya ke dalam api dan anaknya akan ditinggal. Ya. Kenapa? Karena begitu cintanya seorang ibu terhadap anaknya. Lalu Nabi mengatakan, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Ketahuilah bahwa Allah itu jauh lebih sayang kepada hamba-hambanya dibanding seorang ibu ini kepada anaknya. Seperti itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, yang kadang-kadang kita tidak menyadari itu. Kadang-kadang kita tidak menyadari, lalu kita
mengumpat Allah Subhanahu wa taala, Allah ini enggak sayang sama saya, enggak cinta sama saya, enggak ini, enggak itu. Hanya gara-gara mungkin kita flu beberapa hari gitu kan. Mungkin kita sakit beberapa pekan. Lalu kita sudah mengatakan Allah memang tidak sayang sama saya. Padahal kalau kita hitung kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sendiri, maka sungguh tak bisa kita menghitung ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang mukmin itu benar-benar menancapkan di dalam hatinya bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan tidak boleh kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun tidak boleh kita berburuk sangka kepada Allah. Hatta Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ujian-ujian yang berat, ingatlah bahwa itu merupakan rahmat Allah. Merupakan bagian daripada rahmat Allah. Kalau orang beriman menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidupnya, jangan sampai dia bersuudzon, berprasangka buruk terhadap Allah, bahwa Allah benci dirinya ya karena dia diberikan penyakit, ya hilang, ya berkurang rezekinya, berkurang hartanya dan seterusnya. Sebab Nabi SAW mengatakan, ingat bahwa seluruh kesulitan-kesulitan yang didapatkan oleh orang mukmin itu ada kompensasinya dari Allah. Kalau dia sabar, kalau dia hatta syauka, sampai duri sedikit pun yang kecil menusuk kakinya, itu ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kita agar kita bersabar. Dengan sabar itu kita terangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga Allah ingin hapuskan dosa-dosa kita dengan kesulitan-kesulitan itu. Ini bagian daripada rahmat Allah. Daripada Allah, okelah kamu sehat terus, tapi dosa yang pernah kamu lakukan ini bagaimana? Saya enggak hapuskan nih. Nanti di akhirat baru kita balas. Kan begitu ya. Juga di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tidak bocorkan rahasia-rahasia kita. Kalau dibocorkan oleh Allah rahasia-rahasia kita, kita mungkin malu untuk berjalan di depan rumah, dilihat orang. Karena begitu banyaknya dosa yang kita punya, aib-aib yang kita miliki, rahasia-rahasia yang tak ingin kita diketahui orang, itu Allah tutupi. Allah tutupi itu semua. Dan Allah menahan ya balasan dari setiap dosa kita. Karena dosa kita ini sudah ada balasannya. Kalau kerja ini balasannya, ini balasannya. Itu sudah lengkap. Dan Allah tidak berikan di dunia. Ditunggu sampai dia mau bertaubat kepada Allah. Bertaubat. Betapapun jumlahnya, banyaknya jumlah dosa, Allah mengatakan innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Ya, dalam hadis qudsi disebutkan, lau balagat dzunubuka ananas sama, seandainya dosamu itu penuh, memenuhi langit, jadi bertumpuk-tumpuk sampai ke langit sana, summa ataitani, kemudian engkau datang padaku, ya, mohon ampun kepadaku, la ataituka biqurabiha magfirah, aku akan datang membawakan untukmu pengampunan sejumlah dosa yang kamu punya. Itu kenapa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah mengatakan Nabi SAW mengatakan orang masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal yang kita punya. Kenapa? Karena amal yang kita punya ini hanya untuk mengundang rahmat Allah. Karena kalau seandainya kita mengandalkan amal soleh yang kita miliki, sholat, puasa, zakat, untuk membayar surga, untuk membeli surga, itu enggak cukup. Enggak cukup. Seperti kalau umpamanya ada nasi bungkus harganya 10.000. Kita ini datang bawa 2.000 saja. Gimana caranya supaya kita bisa makan itu nasi bungkus itu? Kalau penjualnya punya rahmah
dapat kita itu. Enggak apa-apalah 2.000 ambillah nasi ini walaupun harganya mahal gitu, tapi karena dia punya kasih, ya, dia punya kasih sayang, maka dia akan udahlah, sini duitmu 2.000, ambillah itu walaupun harganya mahal, ya kan? Begitu juga nanti kita pada hari kiamat. Kita datang pada hari kiamat bawa pahala. Pahala segini mau beli dapat masuk surga gimana caranya? Enggak bisa kalau kita mau tukaran gitu, enggak bisa, enggak cukup. Tidak cukup. Bahkan disebutkan dalam riwayat, ada orang yang dia itu beribadah ratusan tahun. Pokoknya ibadah saya ratusan tahun. Enggak ada dia buat dosa. Ketika ditawari kamu masuk surga dengan amalmu atau dengan rahmatku? Dengan amal sajalah, saya banyak amal saya ini. Banyak amal saya. Ternyata, okelah kalau begitu, kita timbang dulu. Kita timbang antara amalmu dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu di dunia dulu. Ini belum lagi dari yang dunia dulu saja. Ternyata baru nikmat mata saja. Nikmat mata ini jauh lebih berat nilainya, lebih besar nilainya daripada seluruh ibadah yang dia lakukan. Maka akhirnya mengatakan kalau begitu saya masuk surga dengan rahmatmu. Karena memang tak cukup. Tidak sebanding ibadah yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah berikan kepada kita di dunia ini tidak sebanding. Lalu Allah akan berikan lagi syurga, tak sebanding, tidak sebanding. Lalu amalan itu kita disuruh untuk beramal itu untuk apa? Untuk mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah itu kasih kita. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam Al-Qur'an menjelaskan kepada kita beberapa amalan-amalan yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah al-ihsan fi ibadatillah wal ihsan ma'an nas. Di antaranya kita melakukan ihsan, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Baik itu untuk Allah ataupun untuk manusia. Karena Allah mengatakan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat terhadap orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik kepada manusia itu bisa mendatangkan rahmat Allah. Bahkan berbuat baik kepada hewan sekalipun, hewannya pun hewan yang hina, itu mendatangkan rahmat Allah, lalu wanita pezina itu masuk surga. Jadi ada kisah seorang wanita masuk ke dalam sumur gitu karena dia haus. Kemudian ketika dia keluar sumur ada anjing yang menjilat-jilat bekas-bekas air. Maka wanita mengatakan mungkin anjing ini dia telah merasakan haus sebagaimana saya merasakan haus tadi. Lalu turun kembali ke sumur. Lalu dia penuhi sepatunya dengan air, kemudian naik lagi, kemudian memberikan minum anjing itu. Apa balasannya? Syurga. Apakah dengan memberi minum anjing itu, pahalanya dengan syurga? Tentu tidak gitu ya. Tentu tidak. Masa cuma air sedikit aja diminum anjing, habis itu balasannya syurga, terlalu gitu. Perbuatan yang kecil balasannya besar, enggak sebanding sebetulnya. Tapi kenapa dia layak mendapatkan itu? Karena rahmat Allah. Kenapa dia mendapatkan rahmat Allah? Karena dia berkasih sayang kepada sesama makhluk Allah. Dia telah berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Maka hendaklah kita banyak berbuat baik dan tak perlu kita mengharapkan balasan-balasan dari apa yang telah kita lakukan untuk
manusia. Enggak perlu kita meminta dan mengharap balasan dari mereka. Ya, cukup kita niatkan semoga saya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya saya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Kemudian yang berikutnya adalah taqwa Allah Ta'ala wa ta'atihi bi fi'li awamiri wa jitinabi nawahi. Di antara amalan-amalan yang dapat mendatangkan rahmat Allah adalah bertakwa kepada Allah, dengan kita melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Allah mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Dan aku akan tuliskan atau peruntukkan rahmatku ini lilladzina yattaqun, bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah punya banyak rahmat, dan Allah akan berikan rahmat itu kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa menjaga hak-hak Allah, melaksanakan salat, yang wajib-wajib dilakukan semuanya, kemudian yang dilarang berusaha untuk ditinggalkan. Kalaupun tergelincir segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pintu taubat Allah Subhanahu wa taala senantiasa terbuka sepanjang waktu, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah dalam jumlah yang sangat banyak. Berikutnya, rahmatu makhluqatihi minal adamiyyin wal bahaim, memberikan kasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala dari kalangan manusia ataupun dari kalangan hewan. Allah mengatakan ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang senantiasa berkasih sayang, maka Allah pun akan sayangi mereka. Berkasih sayang kepada sesama manusia. Tentu kita tahulah bagaimana kalau kita menyayangi orang, tidak dengan selalu menzoliminya, menyakitinya, tapi kita senantiasa berbuat baik kepadanya dengan tutur kata yang baik, maka ini akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kata Nabi SAW, berilah kasih sayang kepada yang ada di bumi, yarhamkum man fis sama, maka yang ada di langit pun akan menyayangimu. Siapa yang ada di langit? Allah Subhanahu wa taala, yang dzur rahmatil wasi'ah, yang memiliki rahmat yang sangat luas. Kemudian berikutnya adalah dengan kita senang membaca ataupun mendengarkan Al-Quran. Ini sebuah amalan yang hanya enggak ada kerjaan, cuma dengar-dengar saja. Senang mendengarkan Al-Quran, itu mendatangkan rahmat Allah. Allah mengatakan fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi kita yang bermobil pasanglah tilawah gitu kan setiap saat, dan kita mencoba untuk menikmati daripada lantunan-lantunan ayat Al-Quran, kita rasapi, kita hayati. Itu semuanya adalah jalan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang senang mendengarkan ayat Allah, berarti dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah kalam Allah. Kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia panas kupingnya kalau dengar ayat-ayat Allah, bagaimana caranya? Tak suka dia, enggak mau dia baca, enggak mau dia dengar, maka dia akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia akan dirahmati oleh Allah sedangkan dia tidak suka mendengarkan kalamullah, kalam ilahi. Kemudian juga melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat,
dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas segala perintah-perintah Rasulullah, laksanakan la'allakum turhamun. Semoga kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua amalan-amalan kita, ya, kita mengharap mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala itu dalam hadis qudsi menyebutkan bahwa tidak ada yang paling aku cintai yang dilakukan oleh hamba-hambaku kecuali apa yang aku wajibkan padanya. Nah, jadi semua yang wajib-wajib itulah amalan yang paling dicintai Allah, yang akan mendatangkan rahmat Allah. Tentu sebaliknya juga sama. Nah, apa yang dibenci oleh Allah, yang diharamkan itulah yang dibenci oleh Allah. Nah, dan yang paling dibenci adalah dosa syirik. Itu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan mendapatkan pengampunan nanti pada hari kiamat. Maka melakukan atau melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mestinya kita ringan kalau kita menginginkan rahmat Allah. Jangan berat-berat kita melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari fisik Nabi SAW, ciri-ciri fisik, itu Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur, ya, bagaimana mestinya Rasulullah SAW itu tampilannya. Karena Allah jadikan dia sebagai uswatun hasanah. Dan Rasulullah orang yang paling dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, ketika dia mengatakan bahwa amalan itu tidak bisa memasukkan orang ke dalam surga. Maka sahabat bertanya, begitupun dengan engkau ya Rasulullah, dengan amalan-amalan yang engkau punya, enggak bisa juga masuk surga? Nabi mengatakan, iya, illa an yataghammani Allahu bi rahmati. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala itu telah meliputi saya dengan rahmatnya. Maka masuk surga pasti. Jangan pula dibalik, Rasulullah pun tak pasti masuk surga, kan begitu ya. Ya, dengan hadis itu dia mengatakan buktinya Rasulullah enggak juga pasti masuk surga. Padahal Nabi sudah mengatakan Allah itu sudah meliputi saya dengan rahmatnya. Berarti pasti masuk surga, karena orang masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga doa Allah bihusuliha biismihi ar-Rahman ar-Rahim. Berikutnya adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamni, ya, rahmati saya. Senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala itu rahmati kita. Ya, jangan cuma minta rezeki saja. Doanya setiap doa minta rezeki, ya, minta sehat, minta itu. Lupa minta rahmat. Lupa minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Nabi SAW masukkan salah satu di antara permohonan kita di dalam salat, warhamni, warhamni. Ya Rabbighfirli warhamni, kan begitu ya. Wahai Rabbku, ampuni saya, rahmati saya, warhamni. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala itu punya nama-nama husna, punya al-asmaul husna, fad'uhu biha. Ya. Berdoalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan nama-nama itu. Dan nama Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak disebut di dalam Al-Qur'an adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Gunakanlah nama-nama itu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengajarkan kepada kita doa, wa qur rabbighfir warham. Dan katakanlah wahai Muhammad, rabbighfir, ya Allah, ampuni aku. Warham, ya, rahmati aku. Wa anta khairur rahimin, dan engkau ya Allah, ya, sebaik-baik, ya, pemberi kasih sayang. Engkaulah sebaik-baik pemberi kasih sayang. Maka dengan ayat ini Rasulullah SAW baca di dalam solatnya, Rabbighfirli warhamni. Karena perintahnya dua. Wa qur rabbighfir, katakanlah wahai Muhammad, Rabbighfir, ya, wahai Tuhanku, ampuni aku. Warhamni, dan rahmati
aku. Maka dijadikan bacaan di dalam salat. Karena perintah Allah mesti ini adalah permohonan yang selalu kita ulang-ulang. Ya. Setiap saat, setiap salat, makanya dijadikan supaya jadi permohonan yang terbanyak sepanjang hari kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni dosa kita dan kita dirahmati. Kalau diampuni dosa berarti ghadabullah, murka Allah itu dihapus. Karena murka Allah Subhanahu wa taala itu terdapat pada dosa. Dosa kita itu mengundang murka Allah. Kalau Allah hapuskan itu dosa kita berarti hilanglah murka Allah Subhanahu wa taala dari kita. Yang ada tinggal apa? Warhamni, rahmati aku supaya bisa masuk surga. Ya, supaya bisa masuk surga. Maka selamatlah kita dari neraka dan kita masuk ke dalam surga. Itulah makna dari doa kita, Rabbighfirli warhamni. Kemudian berikutnya ta'atu Allahi wa ta'atu Rasulihi, mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun. Ya, taatilah Allah dan Rasulnya, semoga kamu dirahmati. Ya. Berikutnya al-istighfar wa talabul maghfirah. Ya. Senantiasa banyak beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan laula tastaghfirunallah, kenapa kalian tidak beristighfar kepada Allah? La'allakum turhamun, agar kalian itu dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak lagi amalan-amalan ya. Dan setiap amalan yang baik itu akan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seluruh pahala-pahala amal ibadah yang kita lakukan itu tujuannya hanya untuk mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab amalan ini tidak bisa masukkan kita ke dalam syurga. Hanya digunakan untuk mendatangkan rahmat Allah. Maka orang yang banyak amalnya, ini peluangnya untuk mendapatkan rahmat Allah besar. Yang kecil-kecil, ya, peluangnya juga kecil. Apalagi kalau dosanya banyak. Namun Allah tetap mengatakan wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku itu akan melampaui daripada murkaku. Ya. Maka pahala yang paling besar itu adalah pahala tauhid. Ya. Kalau kita punya la ilaha illallah, ini adalah pahala yang luar biasa dan paling berat. Dan inilah yang paling mudah mendatangkan rahmat Allah. Sehingga disebutkan bahwa ketika ada orang di akhirat kelak, tak ada sama sekali kebaikannya. Hanya satu saja. Satu kartu la ilaha illallah. Tapi la ilaha illallah ini yang paling dicintai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masukkan dia ke dalam surga dengan satu kartu itu. Dosanya semuanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya disebutkan afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Itu adalah zikir yang terbaik, karena itulah zikir yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak la ilaha illallahnya, semakin kuat, maka akan semakin cinta, sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Demikian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit penjelasan kepada kita semua tentang salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya, yang wajib untuk kita tanamkan dalam diri kita, bahwa Allah itu memiliki kasih sayang yang sangat banyak sehingga kita tidak boleh berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita senantiasa memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kasih sayang yang Allah masih simpan di sisinya untuk kaum mukminin, kaum muslimin nanti di akhirat kelak.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya. Ya, itu ada hadisnya bahwa tidaklah seseorang itu menanam sebuah pohon lalu kemudian dimakan oleh hewan kecuali itu akan menjadi sedekah baginya. Jadi dicatat sebagai sedekah. Siapapun yang ambil dari hasil tanaman yang dia tanam, buah-buahnya apanya, itu dia akan mendapatkan pahala. Maka para ulama menyebutkan keutamaan menanam pohon atau keutamaan jadi petani. Keutamaan jadi petani itu disebutkan oleh para ulama. Apa keutamaannya jadi petani? Jadi kalau dia tanam apa gitu, buah-buahan, apa mangga dan seterusnya, ya datanglah kelelawar makan gitu kan. Maka itu sedekah, dicatat sebagai sedekah dirinya untuk hewan-hewan yang makan itu, dan ditulis sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga memberi makan hewan-hewan ini merupakan pahala yang besar, ya. Jadi ngasih makan kucing, sisa makanan itu bagian daripada kenapa kita kasih, karena kita punya kasih sayang. Dan itu pahalanya besar. Dan justru kalau kita tidak punya kasih sayang terhadap hewan, ya, si kau menzolimi hewan, ya, tidak kasih makan, itu ada seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing gitu kan. Disebutkan sebabnya karena dia kurung kucing itu, nggak dikasih makan. Kalau dikurung lalu dikasih makan nggak apa-apa, tapi dikurung nggak dikasih makan, nggak juga dilepas supaya dia bisa makan, cari makan sendiri. Dia masuk neraka gara-gara itu. Jadi dia menyiksa binatang, dia disiksa binatang, ya, karena tidak memberinya makan lalu dia mati. Maka rahmah ini setiap orang harus memiliki sifat rahmah, ya, sampai kepada binatang, apalagi kepada manusia, ya, apalagi kepada manusia, ya, tentu, dan apalagi kepada sesama muslim, ya, mesti kita lebih sayang lagi, ya, cinta lagi kepada mereka. Yang kadang-kadang apalagi kepada orang terdekat kita, kepada rahim kita. Jadi itu ada tahapan-tahapannya. Kepada tetangga kita, ya, karena mereka itu termasuk orang-orang dekat dengan kita, mesti kita tampakkan kasih sayang. Justru Nabi SAW ya ancam bagi tetangga yang suka ganggu tetangganya, karena kalau suka ganggu itu artinya nggak ada kasih sayang baginya. Ya, kita kasar kepada mereka. Ya, dengan gangguan-gangguan itu Nabi mengatakan dia itu tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Dinafikan iman pada dirinya. Ya, kalau iman dihilangkan atau dinafikan pada diri seseorang, menunjukkan bahwa peluang dia masuk neraka itu sangatlah, ya, besar, karena tak ada iman pada dirinya. Ya. 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 Ketika hadis itu disampaikan Nabi SAW, sahabat juga sempat mengatakan kalau begitu ya kita terima aja, nggak usah lagi kita
berbuat apa-apa gitu. Maka Nabi mengatakan, "I'malu," kamu harus berusaha. "Fasayarallahu amalakum wa rasuluh." Allah akan melihat amalmu dan rasulnya. Maka karena kita belum tahu lagi kita nasib kita itu gimana, maka kita mesti berusaha untuk terus memperbaiki diri. Dan salah satu di antara tanda orang itu penduduk surga adalah ketika Allah Subhanahu wa taala arahkan dia selalu memperbaiki diri. Itu salah satu di antara, oh nampaknya takdirnya dia masuk surga ini. Kenapa? Karena jalan surga yang selalu dia lakukan. Dan jangan sampai dia terpengaruh untuk melakukan maksiat, kan begitu. Karena Nabi mengatakan ada orang tinggal sejengkal lagi masuk surga, tapi karena dia tutup dengan su'ul khotimah masuk neraka dia. Nah, ini pun tentu kita mesti khawatir pada diri kita. Ketika kita melakukan maksiat, jangan-jangan saya nanti habis kerja ini mati saya. Nah, jadi takdir seseorang itu memang Allah sudah tentukan. Ini masuk surga, ini masuk neraka. Tapi kan kita nggak tahu, saya ini masuk surga atau neraka ya. Allah yang tahu. Ya, Allah yang tahu. Dan ya, Allah itu akan memudahkan seseorang kepada jalan yang telah dia takdirkan. Jadi kalau kita dimudahkan untuk sholat berjamaah, nampaknya kita penduduk surga ini. Ya, istiqomah saja kita dengan itu. Ya, jangan sampai berubah lagi, berubah. Ya. Lalu doa bisa tidak merubah takdir. Para ulama banyak membahas tentang ini, apakah doa itu dapat merubah takdir? Hadisnya begitu. Tidak ada yang dapat merubah takdir kecuali doa. Dan apakah takdir itu bisa berubah? Bisa berubah. Ya. Takdir itu bisa berubah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam ayat mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu salah satu di antara kerjanya yamhu wa yusbit. Allah itu menghapus dan menetapkan. Allah menghapus dan menetapkan. Maka para ulama mengatakan takdir bisa berubah. Takdir bisa berubah. Maka dengan itu banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ya, takdir kita ini diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini itu ada master plan-nya dulu. Jadi sudah ada master plan-nya. Ya. Itu namanya al-qada. Wal qadar, ini pelaksanaannya. Ya, jadi semua orang itu mau buat perumahan kan sudah jelas itu ya. Ini rumahnya sini, nanti siapa yang tempati ini, itu sudah lengkap. Nah, bagi Allah Subhanahu itu sudah lengkap. Ini nanti rumah ini, kampung ini sekian nanti penduduknya, itu sudah didesain oleh Allah Subhanahu sebelum menciptakan langit dan bumi 500 tahun sebelumnya. Jadi kalau ada kontraktor sekarang yang bisa, sampai sekarang itu kan orang bisa ya, dia buat gedungnya belum ada lagi gedungnya, tapi dia buat, sudah ada orangnya jalan-jalan, mobilnya ini parkir di mana-mana, itu sudah orang bisa buat sekarang. Dan dia sudah bisa memprediksi seperti ini nanti modelnya, nanti di sini ada pohon begini modelnya pohonnya. Itu juga Allah menciptakan langit dan bumi, dan juga atau sebelum menciptakan langit dan bumi dan isi-isinya itu sudah ada itu di Lauhul Mahfuz master plan-nya itu. Ya, sudah lengkap. Nah, tinggal sekarang mau dieksekusi. Nah, malaikatlah yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk membagi-bagi dan menetapkan rezeki-rezeki atau takdir-takdir yang ada. Maka ada namanya tahunan, ada harian lagi. Ada harian. Jadi untuk tahun ini yang akan terjadi. Dan itu diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul
maka Lailatul Qadar, qadar takdir, malam takdir, ya, diserahkan di situ ini untuk setahun ke depan. Ya. Kemudian untuk besok terjadi itu pun malaikat berdiskusi di atas itu. Ya, ini besok hujan di mana ini akan terjadi hujan itu dicatat di atas. Makanya disebutkan dalam ayat bahwa jin itu, syaitan itu bertumpu untuk dengar. Kadang-kadang didengar, kadang-kadang tak didengar karena dia dilempar oleh bintang-bintang kemudian dia jatuh ke bawah. Sempat-sempat didengar sedikit gitu kan. Itulah yang dikabarkan kepada para dukun-dukun yang ada. Ya, kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Ya, dan itu disebutkan di dalam ayat seperti itu kejadiannya. Maka apa yang ada di malaikat, apa yang disebutkan oleh para ulama, yang ada di Lauhul Mahfuz itu enggak berubah lagi. Master plan yang asli, yang awal itu enggak berubah lagi. Yang bisa berubah, yang diberikan kepada malaikat, itu yang bisa berubah. Tapi yang di Lauhul Mahfuz, master plan yang asli, itu enggak berubah lagi. Kan sama ketika kontraktor buat gambar gitu ini, kalau dieksekusi bisa berubah tak? Tapi masternya kan begitulah sudah tetap itu. Ya. Rufi al-qalam wa jaffatis suhuf. Ya. Penanya sudah diangkat, tintanya sudah kering, nggak bisa lagi dihapus. Tapi kalau dieksekusi oleh malaikat, ini yang bisa berubah. Inilah yang perlu kita minta kepada Allah doa, supaya dirubah di saat dieksekusi itu. Ya, dirubah di saat dieksekusi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala dari takdir-takdir yang Allah telah tetapkan pada kita. Itu begitu, seperti itu penjelasan para ulama tentang masalah takdir. Dan tidak boleh kita mengatakan ya sudahlah saya beginilah ya, karena disuruh kita untuk beramal, berusaha ya, karena kita belum tahu takdir kita di mana ya. Maka oleh para ulama membagi beberapa kelompok dalam masalah takdir. Ada namanya Qadariyah, ada namanya Jabariyah. Qadariyah itu dia menganggap bahwa takdir itu enggak ada, hasil usaha kita. Ada namanya Jabariyah. Jabariyah itu mengatakan kita enggak usah bekerja, kita ini seperti robot saja ini. Remote-nya di sana gitu kan, kalau mau ke sana, ke kiri gitu. Nah, orang Muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah dia berada di tengah, bukan Qadariyah, bukan Jabariyah. Ya. Bahwa Allah itu telah memberikan kepada kita perangkap dalam diri kita namanya ikhtiar, bisa memilih, memilih dengan adanya akal yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Tapi akal ini berfungsi sesuai dengan kehendak Allah, sehingga tidak ada yang kita lakukan kecuali kehendak Allah. Enggak mungkin keluar dari kehendak Allah, karena Allah yang membuat akal pikiran kita ini, dia bisa berpikir, maka seluruh kerja-kerja dia itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena ada ini, kemudian diberikan petunjuk, inilah petunjuk ini yang kamu ikuti. Oleh karena itu para ulama bagi lagi ada namanya takdir kauni dan takdir syar'i. Takdir kauni ini ya, apa-apa yang terjadi di alam ini itu enggak ada kekuatan manusia untuk merubahnya. Tapi ada namanya takdir syar'i yang Allah inginkan kebaikan dari manusia dengan diberikan petunjuk, ini jalan baik, ini jalan tak baik. Kamu pilih yang mana? Dan para ulama ya, dalam masalah takdir ini ya, berpesan jangan terlalu dalam kali, karena bisa-bisa seseorang itu terjatuh pada Qadariyah ataupun terjatuh pada Jabariyah itu ya. Dan itu semua kelompok yang tidak benar, tidak benar ketika para ulama mengkaji dalil-dalil hadis-hadis tentang takdir, barulah disimpulkan seperti itu modelnya. Ya, cukup ya. Cukup kajian kita malam kali ini ya, tentang nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dan
Ar-Rahim. Semoga kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya, dan kita pun ikuti di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, karena itu adalah sifat yang terbaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.